Suruh mereka kembalikan semuanya. Hah, dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Bukan pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang satu patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu. Ganti yang lain. Pergi sana. Namaku Arsawira. Aku bertransmigrasi ke zaman kuno ke sebuah dinasti bernama Kina. Pemilik tubuh asli, cendekiawan miskin. 3 kali gagal ujian negara, mati kelaparan karena gak sanggup beli makanan. Awal yang sangat buruk. Untungnya, aku bisa mengaktifkan sistem afeksi. Aku menikahi 3 istri yang cantik jelita. Awalnya kupikir bisa hidup kayak dewa. Tapi gak disangka, istri keduaku. Bukarin, ketemu sekelompok pria bertopeng dan diculik. Apa? Tuan, ini para primadona di sini. Aku datang ke Pavilion Amala cuma buat nolong istri keduaku, Karin Hana. Semuanya biasa saja. Ayo pergi. Jangan pergi, Tuan. Hari ini tempat kami kedatangan gadis istimewa. Bisa dibilang mutiara di tengah kerikil. Silakan tunggu di kamar. Aku jamin Tuan akan puas. Oh, Aku gak mau. Biarkan aku pergi. Kamu bakalan tamat kalau aku tusuk. Jangan. Aku kasih tahu. Masuk ke Pavilion Amala. Sehebat apapun kamu dulu, semua harus tunduk padaku. Dan akan kujadikan gadis penghibur paling penurut. Kamu perlakukanku begini, kalau suamiku datang pasti gak akan mengampuni kalian. Kamu sama sekali gak tahu seberapa hebat backingan Pavilion Amala. Meski suamimu datang, tetap kusuruh tampil. Ayo. Cepat jalan. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi, lebih baik aku mati daripada menurutimu. Wanita sialan ini gak mau kerjasama. Bagaimana kalau sampai menyinggung tuan besar di dalam? Dia memang kurang didikan. Biar aku yang menangani dia. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan melawan. sudah berani melawan sekarang. Suamiku. Aku tahu, kamu pasti datang menyelamatkanku. Sebelumnya tingkat afeksi istri pertama dan ketigaku sudah mencapai 100%. Cuma istri kedua ini yang belum tuntas. Belajar sendiri tanpa guru. Aku memang gak salah menilai orang. Mulai sekarang, Pavilion Amala akan punya primadona baru. Ayo pergi. Shh. Kita pergi dulu dari sini. Karin, lompat. Terlalu tinggi. Aku takut mau digendong. Dasar nakal. Ayo. Bukarin tenang saja. Tangan kami berdua sangat kuat. Pasti nggak apa-apa. Gak masalah. Mana mereka? Suamiku, sepertinya kamu tambah tinggi. Benarkah? Maafkan aku. Maafkan aku. Tempat ini gak aman. Ayo cepat. Hari ini, jangan harap ada yang bisa pergi. Ketua. Inilah pemilik gedung kami, Nona Naramaja. Sekaligus Ketua Sekte Lotus Hitam. Di balik Pavilion Amala ini, memang gak sesederhana itu. Bertemu ketua, kenapa gak berlutut? Nggak perlu. Kudengar Ketua Arsa sangat cerdik. Dengan kekuatan sendiri menaklukkan semua sarang bandit di sekitaran Kabupaten Sona. Pahlawan seperti ini sangat kukagumi dan kuhormati. Aku mau tahu apa Ketua Arsa mau bergabung dengan Sekte Lotus Hitam untuk bersama-sama menumbangkan tirani dinasti Kina? Ternyata wanita ini menculik Karin untuk memancingku ikut memberontak. Orang ini terlihat mesum. Harusnya mudah kukendalikan. Kok aku bisa mendengar? Isi hatinya. Ditemukan target dengan tingkat afeksi S, Naramaja Lotus Hitam. Apa Tuan mau mengikatnya? Suamiku, jangan kira aku nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu berani punya pikiran gak senonoh padanya, aku akan minta Kazira mengebirimu. Baiklah.
Nara ini adalah target tingkat S. Meningkatkan afeksi akan memberikan hadiah besar. Pertama akan kuperkenalkan asal-usul dan latar belakangnya. Nara ini awalnya putri Perdana Menteri dinasti Qing Janimaja. Karena dijebak Arno, seluruh keluarganya dihukum mati. Demi membalas dendam kesumat itu, Nara mendirikan sekte Lotus Hitam bersumpah menggulingkan dinasti Qina dan membunuh Arno si Perdana Menteri pengkhianat. Sebelumnya aku sudah membunuh putra Arno Arwin Juna demi membalaskan dendam Zira dan Lesti. Gak perlu lagi ikut campur urusan orang. Kalau aku menikah lagi, mereka bertiga pasti menghampiriku. Sistem jam kerjaan aku. Mengingat Nara target tingkat S, kalau afeksi mencapai 25, sistem akan otomatis mengikatnya. Syukurlah. Aku cuma perlu mencegah afeksinya meningkat. Di dinasti Qina pejabat pengkhianat berkuasa, rakyat hidup sengsara, Tuan Arsa pahlawan di zaman ini sudah sepatutnya bertindak satria. Bergabung dengan kami menggulingkan tirani. Aku terjun langsung ke dalam permainan untuk membuat para pahlawan di dunia sukarela menjadi bawahanku dan membantuku membunuh Arno. Arsa ini punya 3 istri, pasti tipe yang tergila-gila wanita, mana mungkin bisa lepas dari kendaliku. Sikap genit wanita ini cuma sandiwara. Aslinya, dia Lotus Hitam yang terobsesi balas dendam. Asalkan aku bertingkah mesum, afeksinya padaku gak akan naik. Ketua, aku cuma orang desa biasa yang terbiasa hidup bebas tanpa ambisi menguasai dunia. Mohon ketua membiarkan kami sekeluarga pergi. Sayang, kamu sungguh baik. Sampai di rumah, aku kasih kamu hadiah besar. Baik. Si mesum ini beraninya menolakku. Ketua, dia itu cuma orang desa. Gak punya kemampuan apa-apa. Mana pantas menjabat jadi wakil ketua sekte. Kurasa dia cuma beruntung bisa taklukkan 3.000 bandit di Kabupaten Sona. Lebih baik jadikan dia sandera untuk membujuk para bandit itu menyerah. Sehingga kekuasaan sekte kita makin kuat. Tuan, sekte Lotus Hitam punya 30.000 anggota yang tersebar di seluruh wilayah Sada. Jumlah mereka 10 kali lipat, kita nggak mungkin menang. Cuma orang-orang rendahan. Gak akan bisa melakukan hal besar. Arsa ini cuma terlihat kuat dari luar saja. Bagaimana kalau begini? Ketua, serahkan orang-orang untuk aku urus. Cukup dengan sedikit siasat, aku bisa tundukkan mereka menjadi bawahan kita. Rasanya dia cuma orang yang haus ketenaran saja. Kini aku gak perlu khawatir terikat paksa oleh sistem. Ketua, pasukanku memang gak sebanyak sekte Lotus Hitam. Tapi ketua, kalau kamu mau menahan paksa kami, 500 saudara yang kusembunyikan di luar kota pasti akan menyerang habis-habisan. Aku yakin ketua pasti gak mau lihat semua itu. Kalau begitu tuan ini... Aku, wakil ketua sekte Lotus Hitam sekaligus penasehat militer. Julukanku, naga terbang wajah giok Rakananta. Dari namanya saja, tuan pasti punya kemampuan yang hebat. Karena wakil ketua gak guna ini, Kamu ini... menganggap dirinya sangat cerdas. Maka biarkan ketua Nara sendiri yang kasih soal. Mari kita bertanding. Kalau aku menang, ketua harus membiarkanku pergi. Kalau aku kalah, aku pasrah pada keputusan ketua. Tuan, jangan. Suruh dia kasih soal di wilayahnya sendiri, kita nggak berpeluang menang. Suamiku, wanita penggoda ini jelas-jelas cuma mau merayumu. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu. Dasar petani rendahan, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua, silahkan berikan soalnya. Akan kutunjukkan padanya siapa sebenarnya yang terhebat. Orang ini bukan cuma mesum dan gak guna, tapi juga gak tahu diri. Akan kubuat dia kalah telak sekaligus merebut pasukannya. Lalu akan kusiksa dia habis-habisan biar dia tahu betapa hebatnya aku. Hati wanita ini benar-benar licik. Kalau begitu, aku akan... Tunggu. Jangan-jangan petani sialan ini takut dan mau membatalkannya. Lihatlah, cantik. Suamimu ini cuma pecundang yang gak guna. Kamu gak tahu apa-apa soal kemampuan suamiku. Aku gak akan ingkari janjiku. Ketua, kalau aku menang, kamu bisa tepati janji dan membiarkan kami pergi? Naif sekali. Dia benar-benar mengira bisa kalahkan penasihat militerku. Aku selalu tepati janji. Hanya saja soal yang kuberikan akan sangat sulit. Kalau kalian gak bisa jawab, tetap dianggap kalah. Ajukan soalnya. Baik. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Kamu dan Raka sama-sama ahli bela diri hebat.
kalian hendak membuka biro pengawalan, tapi jalur utama pengiriman selalu dikuasai oleh perampok gunung. Bagaimana kalian akan menyelesaikan hal ini? Aku berencana... Aku berencana menyusun strategi terlebih dahulu, menyergap di wilayah tempat perampok muncul, lalu menyapu bersih mereka sekali serang. Setelah itu perjalanan akan lancar tanpa ancaman lagi. Ketua Arsa, apa strategi Anda? Hah? Kalau mengulang caraku, itu nggak dihitung. Rencana yang muncul dari otak udangmu itu sungguh nggak sudi aku menggunakannya. Caraku adalah menyogok para bandit itu agar membiarkan kita lewat. Apa? Bukan cuma bodoh, tapi juga tidak akan pengecut. Belum bertarung sudah menyerah. Pengecut sepertimu mana pantas dibandingkan denganku. Ketua, dia kalah. Serahkan padaku untuk kuurus. Ketua Arsa, jelaskan pemikiranmu. Bisnis biro pengawalan itu mengantar barang dan melawan perampok. Kalau di jalan nggak ada perampok, berarti nggak ada lagi yang membegal. Lalu kalau begitu siapa yang mau membayar jasa pengawalan? Seperti kata pepatah, setelah perdamaian tercapai, yang berjasa akan ditinggalkan. Kalau di dunia ini nggak ada perampok, nggak ada alasan bagi biro pengawalan untuk tetap ada. Jadi dengan cara itu, keesokan harinya biro pengawalan harus ditutup. Berarti, babak ini aku yang menang. Kenapa aku nggak terpikirkan hal itu? Setelah damai yang berjasa ditinggalkan, orang ini punya kemampuan nyata. Barusan di depanku sengaja menyembunyikan kepandaiannya. Wanita memang gampang berubah pikiran. Memang pantas mengalahkan kami bersaudara. Tuan, sungguh hebat. Benar-benar hebat. Benar-benar hebat. Suamiku, kamu sungguh hebat. Dilihat dari wajahnya saja, wanita ini setara denganku, tapi bisa begitu setia padanya. Sepertinya orang ini punya kelebihan lain. Dia sembunyikan kemampuannya, membiarkanku mengujinya sendiri. Dia malah berasumsi sendiri. Aku nggak terima. Anak ini jelas menang karena beruntung. Ketua, tolong beri satu soal lagi. 3 ronde 2 kemenangan. Dia curang. Dia nggak satria. Maki dia. Hajar dia. Sudah, pertanyaan tadi memang terlalu mudah. Pertanyaan selanjutnya sudah lama membuatku pusing. Kuharap kalian berdua bisa bantu aku selesaikan masalah ini. Aku punya 1000 hektar lahan subur yang harus segera digarap. Tapi para petani di desa sekitar sangat malas. Meski ku beri upah 2 kali lipat, mereka tetap nggak mau kerja. Nggak bisa. Kalau nggak segera digarap, akan melewatkan musim tanam. Kalian berdua, apa punya solusi yang bagus? Kamu duluan. Kamu duluan. Yakin? Cepat. Aku akan pekerjakan 8 petani dengan upah 5 kali lipat. Lucu sekali. Ribuan hektar lahan subur cuma digarap 8 orang, itu sia-sia. Lagi pula meski dibayar mahal, para petani itu pasti akan kerja malas-malasan. Aku punya solusi sendiri. Sebelumnya, aku akan kubur beberapa keping emas di tanah. Saat penduduk menemukan emas itu, pasti terjadi kegemparan. Ketamakan manusia langsung mencuat. Mereka akan dengan sendirinya meminta untuk menggali tanah. Saat itulah, aku akan bilang ke mereka, semua emas itu milikku, dan suruh mereka mengembalikannya. Serta melarang mereka menggali lagi. Itu benar, itu siasat yang kupikirkan. Hanya saja dia yang mengatakannya duluan. Benar-benar nggak tahu malu. Kamu dasar nggak tahu malu. Enggak. Siasatku itu lebih sempurna. Beberapa hari ke depan, aku akan terus kubur emas itu di ladang. Warga yang menemukan emas akan menarik lebih banyak orang datang menggarap lahan. Dengan begitu, kita cuma butuh sedikit emas, dan masalah ini langsung terselesaikan. Arsa memang banyak akal. Meskipun rencana itu idenya, siapa suruh dia nggak muka tembok seperti Raka? Raka memang piawai sastra dan bela diri. Babak Tunggu. ini kami... Aku belum selesai bicara. Dasar pemuda desa sialan, kamu nggak terima kalah ya? Rencana ini baru kusampaikan setengahnya. Bagian terbaiknya baru akan dimulai. Apa? Masih ada lagi? Bukankah masalahnya sudah selesai? Rencana ini baru menyelesaikan masalah pembukaan lahan. Tapi penanaman, budidaya, dan panen belum terselesaikan. Lagi pula, kasih emas gratis sebanyak itu pada petani. Benar-benar hal yang nggak perlu. Ketua Arsa punya cara tanpa keluar sepeser pun? Aku jadi makin penasaran. Aduh, jangan begitu. Aku dapat semua ini pakai kemampuanku sendiri. Kenapa harus bayar? Sombong sekali. Menurutku, kamu cuma pandai membual. Kalau kamu sangat suka menyalaku, silakan maju sana. Kalau kamu bisa, kerjakan saja. Cepat mundur. Jangan begitu. Ketua Arsa, silakan lanjutkan. Aku dengarkan dengan seksama.
Kamu cuma perlu mengirim orang untuk menangkap semua petani yang sebelumnya menemukan emas itu. Lalu katakan pada mereka, emas itu sebenarnya simpanan sekte Lotus Hitam. Suruh mereka kembalikan semuanya. Hah, dasar nggak tahu malu. Kamu benar-benar tercela. Itu jelas merampok. Bukan perilaku pria sejati. Bukan pria sejati. Sejak dulu negara mana yang gak direbut dengan merampas? Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Apa kamu gak ngerti? Kalau kamu begitu penuh kasih, lebih baik jangan memberontak. Kuil-kuil di Kabupaten Sona kurang satu patung. Duduk saja di sana jadi patung. Kamu. Kejayaan satu jenderal dibayar ribuan nyawa. Arsa jelas bukan orang biasa. Dialah orang berbakat yang kucari untuk menyelamatkan dunia. Wanita ini sudah gila. Tadi sikapnya gak begini. Ejek aku, hina aku. Dengan cara ini memang gak butuh biaya sepeser pun. Benar-benar cerdik. Permainan ini disebut permainan kotor yang mempermainkan orang. Tapi bagian yang paling seru baru akan dimulai. Afeksi wanita ini naik terlalu cepat. Tapi demi bisa pergi dengan lancar, aku cuma bisa lanjutkan ceritanya. Setelah menangkap para petani itu, aku akan membelah emas itu di depan mereka. Dan di dalamnya hanya besi. Karena sejak awal emas yang kukubur cuma lapisan luarnya saja. Di saat itulah, aku akan ancam mereka dengan penjara agar mengembalikan emas yang asli. Dan suruh mereka garap ladang secara gratis sampai panen musim gugur selesai. Para petani itu nggak punya uang, cuma bisa patuh kerja di ladang. Dengan begitu, masalah pangan sudah teratasi. Dan pada akhirnya, aku akan berikan upah yang layak pada mereka yang benar-benar kerja keras. Mereka akan berterima kasih dan setia pada sekte Lotus Hitam. Nggak keluar sepeser pun semua masalah terselesaikan. Bahkan masih bisa memenangkan hati rakyat. Dia memang ahli strategi paling licik. Kalau dia bisa setia padaku, pembalasan dendam darah keluargaku akan segera tiba. Berhenti, jangan naik lagi. Kalau naik sampai 25, akan langsung terikat paksa. Situasinya nggak baik, aku harus segera pergi dari sini. Ketua, hasil babak kedua sudah ditentukan. Aku memenangkan kedua babak. Babak ketiga nggak diperlukan lagi. Mohon ketua tepati janji. Izinkan kami pergi. Iya benar. Betul. Pria ini ternyata nggak terpikat kecantikanku. Aku harus gunakan jurus pamungkasku. Ketua Arsa, apa kamu benar-benar harus pergi? Selama kamu mau tinggal, syarat apapun akan aku penuhi. Sayang. Aku sudah punya 3 istri. Aku cuma mau hidup bebas. Maaf, aku nggak bisa turuti permintaanmu. Percuma saja merayunya. Suamiku cuma mencintai kami bertiga. Lagi pula suamiku ini bukan cuma hebat dalam sastra, tapi juga ahli bela diri. Seperti sebelumnya, si Arwin putra kandung Arno, si pejabat pengkhianat sudah dihabisi suamiku dan teman-temannya. Apa? Rumor. Semua itu cuma rumor. Semua itu cuma rumor. Ucapkan satu kata lagi. Kamu punya satu saudari lagi. Sebelumnya aku sudah meragukan penyebab kematian Arwin. Ternyata dia yang membunuhnya. Kalau begitu, dia pahlawan yang balaskan dendamku. Dasar brengsek. Hari itu kamu gak membunuhku dan menjadikanku mata-mata Arno. Arsa, Tuan Arsa, jangan! Setelah ini, dia nggak akan bisa lagi menyakiti wanita lain. Hari ini adalah hari kematianmu. Hampir saja. Sedikit lagi, aku akan dipaksa terikat. Ketua Nara, mohon tepati janji. Izinkan kami pergi. Aku sudah berikan hatiku pada Tuan Arsa. Tapi sayangnya cintaku bertepuk sebelah tangan. Kalau mau pergi, pergi saja. Kalau Tuan tetap menolak terikat dengan Nara, sistem akan menarik kembali semua hadiah yang diberikan sebelumnya. Kalau aku menerimanya, ketiga istriku akan mengebiriku. Sistem, kita sudah lama saling kenal. Gak bisa kamu buat pengecualian. Sistem gak terima tawar-menawar. Dasar kejam. Ayah, perundingan rahasia dengan putra mahkota, negara Javan di perbatasan, aku saja yang pergi. Kenapa ayah sendiri yang turun tangan? Hanok dan Kina sudah 2 tahun berperang. Kekuatan militer terkuras lebih dari setengah. Perundingan rahasia ini menentukan kapan kita akan bergerak. Kalau berhasil, dunia bisa dibagi rata. Hal sepenting ini, mana mungkin kalau aku nggak bisa datang sendiri. Aku ucapkan selamat pada ayah. Enggak. Selamat pada Baginda atas kenaikan tahtanya. Hormat pada Jenderal. Hormat Jenderal Sura dan Perdana Menteri Arno. Hamba sudah lama menyusup ke Kabupaten Kanis dan menemukan kalau Papillon Amala adalah cabang sekte Lotus Hitam si pemberontak. Saat ini Nara ada di sana dan di Kawa hanya dengan belasan orang. Sekte Lotus Hitam itu organisasi pembunuh tersebar di dinasti Kina.
dan khusus membunuh penjabat istana. Gak sangka lewat daerah ini bisa dapat kesempatan seperti ini. Apakah yang kamu katakan itu benar? Hamba bersumpah itu benar. Hamba juga melihat Arsa pemimpin bandit Kabupaten Sona ada di antara mereka. Sebelumnya, Jenderal Arwin tewas dibunuh secara diam-diam olehnya. Apa? Kematian anakku memang mencurigakan. Gak disangka, benar ada bandit yang berani membunuh anakku. Perintahkan 800 kavaleri hitam berjira segera masuk kota, bantai mereka tanpa ampun. Baik. Yang mulia ketua, kavaleri hitam bersirah menyerbu kota. Dilihat dari panjinya itu Perdana Menteri Arno si pengkhianat. Apa? Sistem baru saja mengambil kartu penyelamat nyawaku. Kenapa langsung kena masalah begini? Cepat pergi. Ketua, hati-hati! Sekumpulan kroco yang buat kekacauan. Hari ini, jangan harap ada yang bisa lolos. Dasar brengsek. Aku akan membunuhmu untuk membalas insiden ayam panggang hari itu. Semangat Bu Lesti, kamu harus bertahan. Celaka! Bu Lesti Ini sedang benar-benar melahirkan. celaka. Untuk apa kamu Ketua kesini? dikepung banyak pasukan di Kabupaten Kanis. Takutnya nasibnya celaka. Apa? Kakak, jangan khawatirkan aku. Suami kita dalam bahaya. Cepat bantu dia. Jaga dia baik-baik. Ayo pergi. Dasar brengsek. Waktu itu aku sudah mengampunimu. Kamu bukannya bertobat, malah membantu penjahat. Memangnya aku memohon padamu? Kamu saja yang bodoh. Mengampuni nyawaku, tentu saja aku akan membunuhmu. Sekarang aku anak buah Tuan Arno dan dilindungi Tuan Sura. Kamu? Bisa apa kamu padaku? Pukul aku. Ayo pukul aku. Hah? Pergi! Sialan, kata-kataku dicuri. Dengar, Nara. Keluargamu dipenggal waktu itu. Kamu bukannya sembunyi untuk menyelamatkan nyawa. Malah berani-beraninya mendirikan sekte Lotus Hitam. Menurutku, kamu benar-benar gak tahu diri. Ketua pergilah dulu, aku akan menahan mereka. Tuan, aku pergi dulu ya. Kalian tahan mereka. Iya. Kalian berdiri di sana. Perdana Menteri pengkhianat, rakyat dinasti Kina berharap bisa membunuhmu. Arno dasar brengsek. Kalau berani bertarung. Dasar cecungu, melebih-lebihkan kemampuan sendiri. Dia terlihat cukup cantik. Biarkan dia hidup. Untuk jadi hadiah 800 kavaleri hitam bersirah. Baik, ayah. Semua kartu trufku sudah diambil sistem. Sekarang kalau mau selamat, cuma bisa naikin afeksi Nara, ikut paksa, lalu lihat hadiah yang didapat. Istri-istriku, jangan bilang aku gak setia. Situasi yang memaksaku begini. Yang meletakkan senjata dan menyerah akan diampuni nyawanya. Kalau masih berkeras melawan, gak akan diampuni. Kami para pendekar gak gentar berperang. Jangan banyak omong. Ayo, maju kalian. Meski mengatakan ini sekarang terdengar agak bodoh, tapi suamiku benar-benar pemberani. Penampilan mesumnya cuma kedok untuk menipu dunia. Sejatinya dia pendekar yang hebat. Cuma pria seperti ini yang pantas untukku. Sayangnya, kami semua akan mati di sini. Terdeteksi afeksi Nara naik jadi 30. Terikat secara paksa dengan Tuan. Bisa mendapat 1 hadiah. Sistem, aku mau undian. Lepaskan! Kenapa penjahat ini bicaranya sedikit? Aku bahkan belum sempat undian. Siapa yang berani mencelakai suamiku? Sayang, perutmu. Gak masalah. 500 saudara di luar kota gimana? Mereka dikepung kavaleri hitam berzirah. Korban sudah lebih dari separuh. Hah? Kalau begitu, bukankah kita pasti tamat? Kupikir siapa? Ternyata Putri Tejasi Bangsa Tua. Hari itu kamu lolos dari bencana. Hari ini akan kuhabisi kalian semua sekaligus. Ayah, Ayah harus ke perbatasan, berunding dengan putra mahkota negara Javan. Bawa orang untuk meratakan para bandit itu. Ingat, gak ada satupun yang boleh hidup. baik. Usir. Ayo berangkat.
Anak-anak ingusan, brengsek. Berani sekali mereka menantangku. Benar-benar cari mati. Dasar brengsek. Hari ini meski harus mati di sini. Aku harus balaskan dendam keluargaku. Sayang, Aku akan melawanmu habis-habisan. sistem, cepat undi hadiahnya. Nara, target afeksi tingkat S bisa lakukan 1 kali undian acak. Kartu uji coba jenderal terkenal durasi pemakaian 30 menit. Undian acak. Kalau dapat kartu uji coba jenderal peringkat B, bukankah kami tetap tamat? Jenderal peringkat S, tara batas maksimal kekuatan tempur manusia. Bisa tingkatkan peluang hidup Tuan sampai 30%. Cuma kalau dapat jenderal SSR baru bisa balikan keadaan. Mau mengundi atau enggak? Dua Grandmaster, cepat tunjukkan diri! Sayang, Sekumpulan orang bodoh. Aku masih punya banyak kartu truf. Tadi, aku cuma main-main dengan kalian. Bagaimanapun, kamu keturunan jenderal ternama. Malah mengikuti petani payah ini. Berharap bisa melawan keluargaku cuma dengan bantuan sampah macam dia. Suamiku, cepat pergi. Aku bukan cuma gagal balas dendam, bahkan bayi dalam kandunganku juga gak bisa diselamatkan. Ayah, ibu, aku sudah berusaha sekuat tenaga. Maafkan putrimu yang gak berbakti. Gagal balaskan dendam keluarga kita. Bisa bertemu denganmu di zaman yang kacau ini, aku mati tanpa penyesalan. dasar brengsek. Kamu kira aku nggak punya kartu truf? Kamu sudah mau mati masih keras kepala. Cincang dia, jadi daging cincang. Sistem, lakukan undian. Selamat Tuan, dapat kartu uji coba jenderal terkenal tingkat SSR. Biar kutunjukkan kartu trufku. Dosilong dari Changsan ada di sini. Dasar bandit, beraninya mencelakai tuanku. Weni, Aku sudah putuskan. Putra keluarga Mudra yang lumpuh itu, biar aku yang menikahinya. kamu sudah putuskan? Syukurlah, syukurlah. Keluarga Mudra sangat mendesak. Dalam setengah bulan kamu diminta menikah ke kota Baren. Kasih tahu ayah, kamu suka gaun pengantin yang gimana? Ayah akan minta penjahit di seluruh jenis jahit khusus buat kamu. Ayah, aku gantikan putri kesayangan ayah menikah. Apa nggak ada yang ayah mau katakan? Dengar apa yang kamu bilang. Putri luar nikah apa? Dia itu adikmu. Adik. Aku ini putri dari istri sah. Sedangkan dia anak dari hasil perselingkuhan. Aku nggak akan akui dia. Kamu... Katakan saja, apa mau kamu? Aku mau 1 juta tel emas. 1 juta tel emas? Kamu ini benar-benar gila. Kamu tahu nggak, 1 juta tel emas itu akan menguras habis harta keluarga Lutfi. Selain itu, habis aku menikah, utus Haris buat melindungi putri luar nikah kesayangan ayah. Haris? Bukannya dia itu pengawal kesukaanmu? Dulu kamu selalu ribut mau nikah sama dia. Sekarang, kamu mau nikah nggak mau dia? Jadi ayah setuju nggak? Baiklah. Di hari kamu nikah ke kota Baren,
Untuk dua hal ini, akan ayah penuhi. Dulu putra keluarga Mudra sangat berjaya. Aku berebut memenjodohkan dua keluarga. Awalnya mau carikan Yanti masa depan yang baik. Siapa sangka putra keluarga Mudra malah jadi lumpuh. Untung saja, kamu juga putriku. Asalkan kamu menikah ke sana, Yanti pun gak usah menderita. Tunggu. Kamu minta uang kan? Ayah masih bisa paham. Tapi kamu paling suka sama Haris. Tapi kenapa kamu malah rela meninggalkan dia buat Yanti? Yanti, manis banget. Aku suka banget. Bukannya kamu tanya aku, kenapa bisa merelakan dia? Karena kalian sama-sama menyukai Yanti. Aku menyesal 3 tahun lalu memilihmu jadi pengawal pribadiku. Mau jadi pengawal pribadiku gak semudah itu. Tinggi harus 161 cm, juga pandai bela diri. Mulai sekarang, kamu adalah pengawal pribadiku. Haris, gendong aku naik. Nona Weni, aku carikan bangku untuk Anda. Haris, aku takut gelap. Malam ini aku tidur di tempatmu ya. Nona Weni, ini gak sesuai norma. Haris, tolong aku! Aku juga gak tahu kenapa bisa jatuh hati kepadamu. Mungkin karena sejak ibuku meninggal, hidupku terlalu kesepian. Tapi sudah 3 tahun, sudah ribuan hari bersama. Gimanapun aku mencoba mendekatimu, bulu matamu gak pernah bergetar sekalipun karena aku. Awalnya kukira kamu memang terlahir berhati dingin. Sampai suatu hari... Hei, Tuan Haris. Anda itu putra bangsawan Andira yang terhormat. Wanita kaya apa yang gak bisa didapatkan? Kalau suka Yanti dalam pandangan pertama, kamu bisa rebut paksa saja. Yanti putri di luar nikah, kekurangan rasa aman. Kalau buru-buru mendekatinya, malah menakutinya. Aku mau pelan-pelan. Sudahlah. Aku kira dengan Nona Weni menggodamu tiap hari, hatimu akan tergerak. Oh ya? Aku tetap gak tertarik. Dia bahkan gak sebanding dengan selai rambut Yanti. Kamu tahu nggak? Sejak saat itu, aku nggak lagi menyukaimu.
Nona Weni ada apa mencariku? Haris, kamu selalu begini, menatap lukisan wajah Yanti dan terbawa perasaan. Tapi waktu sama aku, kamu malah kayak biksu yang gak punya nafsu. Nona Weni, kalau nggak ada urusan, cepatlah keluar. Aku mau istirahat. Besok ada lelang di Pavilion Gairus. Kamu ikut aku. Aku nggak enak badan. Yanti juga akan datang. Aku mengerti. Ternyata benar. Begitu menyebut nama Yanti, semua prinsipmu bisa diabaikan. Tenang saja. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan antar kamu ke sisi Yanti. Ada apa ini? Padahal biasanya... Hah? Kok hari ini dia aneh banget? Menurutku, tarian ini tetap nggak seindah tarian Nona Yanti. Anda benar. Iya. Kak Weni? Kebetulan banget kamu juga datang ke lelang ini. Jangan sentuh aku. Kak Haris, aku cuma mau lebih dekat sama Kak Weni. Kak Haris, ku dengar waktu itu saat aku demam dan mau makan kue kacang merah, kamu terobos hujan di tengah malam buat membelinya dan mengantar ke kediaman Lutfi. Sayangnya waktu itu aku demam tinggi, dan beberapa hari ini masih pemulihan, jadi belum sempat berterima kasih. Nona terlalu sungkan. Ini cuma searah. Sekalian karena searah. Waktu itu kamu menghilang selama 6 jam. Waktu pulang sekujur tubuhmu basah kuyup. Ini searah yang kamu maksud? Begitupun aku harus pikirkan baik-baik cara membalas kebaikanmu. Terserah Nona Yanti saja. Kalau begitu, nanti ajak Kak Weni juga ya. Kak Weni, kenapa wajahmu pucat sekali? Padahal yang sakit itu aku kan? Memangnya aku akrab denganmu? Putri dari wanita simpanan, urus dirimu baik-baik. Para tamu yang terhormat, acara lelang akan segera kita mulai. Kak Haris, Kak Weni itu kenapa? Nggak apa-apa. Kita ke sana saja. Aku akan menikah dengan keluarga Mudra. Aku nggak bisa berharap Gandhi siapkan harta buatku. Aku harus siapkan lebih banyak barang berharga buat diriku sendiri di lelang ini. Kalau nggak setelah di keluarga suami, aku pasti diremehkan. Barang lelang pertama kita adalah Karang Putih Laut Timur. Harga awal 50 tael emas. 100 tel. 200 style. Kak Weni, aku juga suka barang ini. Kamu gak keberatan mengalah padaku kan? Gimana pun, uang saku bulanan yang ayah kasih padamu jauh lebih banyak dariku.
Bukan cuma nggak lebih banyak. Uang saku bulananmu itu 100 tel emas. Sedangkan punyaku cuma 100 koin. Kalau bukan mengandalkan warisan yang ditinggalkan ibu, mungkin aku sudah lama mati kelaparan. Tapi sekarang sudah berbeda. Aku punya 1 juta tel emas. 300 tel. 350 tel. 400 tel. 450 tel. Kaweni, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Jangan sampai nanti gak sanggup bayar. 1000 tel. 1000 tel? Banyak sekali. Kenapa aku merasa sekarang kamu nggak sanggup bayar? Nona Yanti, apa Anda masih mau menawar? Tunggu sebentar. Cepat pulang dan cari pengurus Risto. Suruh dia antar lebih banyak uang ke sini. Baik. Kaweni tahu sendiri, berapapun yang ku minta, ayah akan penuhi kemauanku. Itu kan dulu. Sekarang, uang keluarga Lutfi ada padaku. Ayah mana punya uang lagi buat gengsi putri kesayangannya. Baiklah, Kaweni, kita lihat saja nanti. Nona Yanti, uang kita gak cukup. Apa? Dengan begitu, Kara Putih Laut Timur ini... Tunggu! Aku beli semuanya! Tapi Tuan, maksud Anda? Aku pengawal Tuan Haris, Cokro. Atas perintah Tuan Haris, semua barang lelang yang diminati Nona Yanti hari ini akan kami beli semua. Tuan Haris, pewaris keluarga Yandi bangsawan Adira, orang paling berkuasa di kota Nami. Bukannya dia nggak tertarik pada wanita? Kok mau beli semua barang lelang demi Nona Yanti? Tampaknya Nona Yanti ini akan naik derajat. Mohon tanya, di mana Tuan Haris? Boleh aku berterima kasih langsung padanya? Sekarang Tuan Haris nggak bisa datang. Tunggu waktunya tiba, beliau akan segera menemui Anda. Kak Weni, kamu masih mau lanjut menawar? Aku lupa. Tuan Haris mau beli semua barang lelang buat aku. Kalau Kak Weni mau menawar lagi, mungkin akan bangkrut. Dimanapun, siapa yang nggak tahu kalau di seluruh kota Nami, keluarga Yandi yang paling kaya. Porselen istana kualitas terbaik. Beli! Gading mamut. Beli! Batu geokristal. Beli! Mutiara malam kualitas terbaik. Harga awal 200 tel emas. Beli! Apa Tuan Haris nggak bisa tinggalkan satu pun buat orang lain? Maaf, Nona Weni. Semua hadiah ini dari Tuan Haris buat Nona Yanti. Beliau berharap Nona Yanti bisa bersenang-senang di lelang hari ini. Soal yang lain, bukan jadi pertimbangannya. Haris, hebat ya kamu. Kamu benar-benar hebat. Selamat ya. Selamat ya. Selamat Nona Yanti memang hebat. Iya benar. Ke kedai arak di pasar gelap. Baik. Cuma arak yang bisa menemaniku. Kak Weni, kamu mau main ke pasar gelap ya? Belakangan ini aku sangat suntuk. Aku ikut ya? Nggak boleh. Kak Haris, menurutmu kenapa Tuan Haris baik banget sama aku? Padahal aku nggak pernah ketemu dia. Karena dia menyukaimu. Kak Haris,
Jangan bercanda. Pria paling mengerti pria. Di mana uang dihabiskan, di sanalah cintanya. Apalagi Nona Yanti sangat baik. Wajar kalau dia jatuh hati padamu. Kalau begitu, apakah Haris juga menyukaiku? Kalau kalian mau bermesraan, turun saja. Ini kereta kudaku. Maaf Kak Weni, aku sudah berisik. Aku nggak akan bicara lagi. Kelihatannya, semua pria cuma akan menyukai wanita yang pura-pura lemah. Taruhan gak bisa disesali. Ini punya aku. Aku juga mau. Aku juga mau. Aku duluan. Kasih aku. Sudahlah. Nona, arak Anda. Nona Yanti, tidak baik terlalu banyak minum. Padahal dia pengawal pribadiku. Tapi sekarang dia malah menjaga Yanti. Hai Nona Weni, mari kita minum segelas. Kami sudah lama ingin berkenalan denganmu. Wajahmu ini benar-benar lebih cantik dari yang dirumorkan. Iya, jangan malu. Kamu sudah datang ke sini. Ngapain jual mahal lagi? Iya benar. Hei, jangan pergi. Ayolah. Haris! Hah? Pergi kalian semua. Oh iya, baik. Ayo, pergi. Yang nggak tahu akan mengira kamu pengawal pribadinya. Maaf, aku nggak lihat. Nggak lihat. Atau mungkin kamu nggak mau lihat. Nona Weni, kamu sudah mabuk. Tenang saja, sebentar lagi aku akan menikah. Kamu akan bisa melindungi Yanti sepuasnya. Hari ini, hal yang paling dinantikan para tamu sudah tiba. Roger melawan Jackie. Mulai pasang taruhannya. Roger! Jackie! Kak Weni, Hah? Yanti, hati-hati. Roger! Ayo Jackie! Kak Haris, padahal kamu pengawalnya Kak Weni. Kenapa pada akhirnya malah cuma melindungi aku? Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya ikut ke sini. Nggak usah menyalahkan diri. Sekalipun diulang 100 kali, aku tetap menyelamatkanmu dulu. Kenapa? Karena aku suka. Karena aku suka. Kak Weni, kamu sudah sadar? Gimana kondisimu? Sudah membaik? Ini semua salahku. Selama ada kamu di sini, mana mungkin aku bisa baik? Aku cuma peduli padamu, Kak Weni. Nona Weni, situasinya darurat. Aku nggak sempat bereaksi. Jangan menyalahkan Nona Yanti. Hal seperti ini nggak akan terulang lagi. Iya,
Aku nggak akan kasih kamu kesempatan menyakitiku lagi. Panggil Haris ke sini. Baik, Nona Weni. Dengar Haris, sebagai pengawalku, kamu gagal melindungi majikan. Aku menghukummu. Kamu gak keberatan kan? Putra bangsawan yang terhormat di depan orang mungkin gak akan menyangka kalau suatu hari nanti akan ada yang berani menghukum cambuk. Benar, dia itu putra tunggal keluarga Yandi bangsawan Adira. Biasanya semua berlomba-lomba menjilatnya. Siapa yang berani menyentuhnya? Tapi sekarang, aku malah mau mencambuknya. Haris, kamu cuma diam. Sebenarnya kamu bisa langsung pergi. Tapi kamu cuma diam saja. Semua ini demi Yanti. Demi bisa tetap tinggal di sisiku. Agar bisa mendekati Yanti. Aku nggak keberatan. Berlutut. Jangan. Jangan, Kak Weni. Pukul saja aku kalau mau. Ini bukan salah Kak Haris. Minggir. Kak Weni, aku yang membuatmu terluka. Kalau mau menghukum, hukum saja aku. Nona Yanti, ini nggak ada kaitannya denganmu. Yanti, kamu nggak apa-apa? Keluar. Setelah menikah di kota Baren, aku gak bisa lihat lagi pemandangan di kota Nami. Tapi, orang-orang di sini gak pantas dirindukan. Kamu siapa? Kamu menyinggung orang yang gak bersalah. Siapa yang memperlakukanku begini? Hal yang Anda perintahkan sudah aku kerjakan. Haris yang suruh orang mencambukku. Cuma karena aku gak sengaja mencambuk Yanti sekali. Dia suruh orang mencambukku 99 kali. Bawa dia ke balai pengobatan. Baik. Pengawal itu tampan banget. Bahkan perhatian banget sama majikannya. Benar, luka cambuk kecil saja dia sampai panik setengah mati. Coba lihat saja dia. Sekujur tubuhnya terluka, gak ada yang peduli. Shh. Kenapa? Padahal aku ingin melupakannya. Tapi hatiku masih sakit seperti ini.
Weni, jangan menangis. Gak akan ada yang peduli. Besok itu pesta ulang tahun Yanti. Belakangan ini dia sering menangis di depan ayah. Katanya mau memperbaiki hubungan denganmu. Kamu ikut hadir ya? Gak mau. Kamu merajuk kenapa? Ini mungkin terakhir kalinya kamu menghadiri pesta ulang tahun Yanti. Setelah kamu menikah. Menurutmu, aku perlu datang? Perlu. Baiklah. Kuturuti keinginanmu. Sejak kecil, kamu memang patuh dan pengertian. Makanya ayah sayang sekali. Tentu saja, Yanti memang paling patuh. Ayo, kamu juga ikut minum. Sama ayah dan ibu. Ayah, ibu, aku bersulang untuk kalian. Weni itu putri kesayangan keluarga Lutfi. Pesta ulang tahunnya tentu harus diadakan dengan meriah. Ayah paling baik. Kalau ibu bagaimana? Ibu juga paling baik. Semuanya baik. Weni memang anak yang baik. Kak Weni sudah datang? Kau, Weni, cepat duduk di sana. Ayo, jangan sungkan. Karya, izinkanlah aku masuk ke kediaman ini. Gimanapun, aku sudah melahirkan anak Tuan Gandhi. Gandhi, dulu waktu kamu memohon pada ayahku agar aku dinikahkan padamu, kamu pernah menjamin pada keluarga Jaren akan sehidup semati denganku. Tapi sekarang, anak wanita simpananmu ini malah cuma lebih muda setengah tahun dari Weni. Karya, jangan menyalahkan Tuan Gandhi. Aku gak tanya padamu. Aku mencintai dia dan mau menikahi dia jadi istri setara. Kami kesini cuma buat mengabarimu saja. Kamu, selingkuhanmu ini mau dijadikan istri sah? Kamu mau biarkan putri hasil perselingkuhan ini jadi adik Weni? Kamu, coba kamu ulangi sekali lagi. Ulangi sekali lagi. Ibu, 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 ibu. Kak Weni, ayo kita pergi. Yanti, hari ini kedatangan begitu banyak tuan muda. Jangan-jangan keluarga Lutfi mau menjodohkanmu. Tapi aku dengar kamu sudah dijodohkan ke keluarga Mudra. Janji pernikahan itu sudah lama dibatalkan. Baguslah kalau begitu. Walau keluarga Mudra sangat berkuasa di wilayah utara, punya posisi tinggi, putranya itu sudah lumpuh. Menikah sama dia bukannya akan jadi janda hidup. Yanti, lihatlah. Hari ini kedatangan begitu banyak putra bangsawan. Cepat katakan, mana yang kamu suka? Iya, katakan cepat. Yang aku suka, pertama, harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Kedua, ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya untukku. Yang ketiga, Tuan Haris datang mengantar hadiah. Selamat ulang tahun, Nona Yanti. Semoga selalu bahagia. Satu set perhiasan kepala bertahta rubi, sepasang gelang giok imperial, sepasang giok rui kualitas terbaik, satu lukisan Phoenix. Perhiasan bertahta rubi itu barang yang diimpikan semua putri bangsawan. Gelang giok imperial itu benar-benar langka.
Giak Ruye itu, seingatku sudah lama nggak beredar. Lukisan Phoenix itu, lukisan terakhir Master Wijul. Nilainya sulit diperkirakan. Apa? Ini sebuah pemberian Tuan Haris. Kabarnya di lelang sebelumnya, Tuan Haris utus orang beli semua barang lelang buat Nona Yanti. Sekarang harus mengantar hadiah ulang tahun semahal ini. Tampaknya Nona Yanti akan segera naik daun. Wah. Terima kasih, Tuan Haris. Nona Yanti nggak usah sungkan. Tuan Haris sudah bilang, nggak perlu sungkan padanya. Wah, Tuan Haris benar-benar memanjakan Yanti. Iya, disukai Tuan Haris. Itu adalah keberuntungan buat putri kami. Tuan dan Nyonya terlalu sungkan. Sekeluarga nggak perlu sungkan begitu. Wah, sekeluarga. Dengar ucapan pengawal Cokro barusan. Jangan-jangan Tuan Haris mau menjalin pernikahan sama keluarga Lutfi. Iya, benar. Coba lihat Nona Yanti. Dia benar-benar disayangi semua orang. Justru Nona Weni, padahal dia putri dari istri sah. Paras dan karakternya juga paling menonjol. Iya. Tapi justru dia nggak disayang. Hah. Kak Weni, kenapa menikmati angin sendirian di sini? Sepi banget. Kenapa? Gak ada tamu? Gak ada ayah? Akhirnya kamu rela lepas topengmu itu. Kamu tahu nggak? Ayah bilang padaku, kamu akan menikah sama orang lumpuh. Dulu, ibumu saja nggak bisa menandingi ibuku. Sekarang, kamu juga nggak bisa menandingiku. Kamu ulangi lagi? Aku bilang, dulu ibumu memang pantas mati karena susah melahirkan. Dia... Kak Weni, jangan! Kamu nggak apa-apa kan? Jangan salahkan Kak Weni. Aku yang bikin Kak Weni marah. Yanti, kamu gak apa-apa kan? Cepat biar ibu lihat. Aku nggak apa-apa, Bu. Asalkan Kak Weni nggak marah lagi. Sekalipun dia menamparku lagi, aku akan terima. Weni, kamu sudah lupa ya tata krama keluarga Lutfi? Jahat sekali. Hari ini bahkan ulang tahun Nona Yanti. Gimana pun, ibunya meninggal muda. Dilahirkan tapi nggak dididik. Makanya hatinya sepicik ini. Ditambah lagi Nona Yanti, begitu disayangi, sudah pasti dia merasa iri. Barusan aku gak menamparnya. Tapi, kalau kalian mau berpikir begitu, kamu? Aku akan tampar. Anak durhaka! Benar-benar kurang ajar. Ajar sekali. Nona Weni, Ada apa? Aku menamparnya sekali. Kamu akan balas 99 kali. apa maksudnya? Jangan-jangan dia tahu soal kejadian waktu itu. Nona Weni, kamu punya segalanya. Kenapa masih menindas Nona Yanti? Aku punya segalanya. Aku punya apa? Saat dia datang, ibuku emosi sampai susah melahirkan, akhirnya meninggal. Begitu masuk ke kediaman Lutfi, dia merebut kamar yang disiapkan ibuku untukku. Merebut pakaianku, perhiasanku, dan segalanya milikku. Bahkan setelah ibuku meninggal, temanku satu-satunya Vivi juga direbut dan disiksa sampai mati. Vivi itu cuma seekor burung. Gak mungkin.
Nona Yanti paling suka burung. Selain itu kudengar Nona Yanti yang hidupnya susah. Terserah mau percaya atau enggak. Nona Weni. Aku mau istirahat beberapa hari. Terserah kamu. Aku mau istirahat beberapa hari. Tuan Haris, Tuan Bangsawan akan marah kalau tahu. Ukir. Harus mencintaiku, bahkan mau mengukir namaku di dadanya. Pergi ke tebing bulan. Gak bisa, Tuan Haris. Tempat itu sangat berbahaya. Anda masih berdarah, Tuan. Ku dengar di tebing bulan ada bunga duri merah yang muncul 1000 tahun sekali. Dia harus memetiknya buat aku. Pergi sekarang. Baik. Ibu, aku akan menikah dengan putra keluarga Mudra yang lumpuh. Aku cukup puas dengan pernikahan ini. Setidaknya Yudi nggak punya wanita simpanan. Oh iya, pengawal pribadi yang aku ceritakan sebelumnya, aku nggak mau lagi. Besok, waktu aku berangkat ke kota Baren, aku akan resmi kasihkan dia untuk Yanti. Setelah itu, aku nggak akan menoleh lagi. Ibu tenang saja, aku nggak akan kayak ibu. Mencintai orang, sampai rela mengorbankan nyawa. Itu terlalu bodoh. Aku akan jalani hidup ini dengan baik. Hidup dengan sangat baik. Nona Weni, waktu aku pulang, gak sengaja ditabrak kereta kuda. Butuh istirahat 2 hari lagi. Sementara aku gak bisa melindungimu. Ditabrak kereta kuda. Luka itu jelas-jelas jatuh karena manjat tebing. Terserah. Terima kasih, Nona Weni. Haris, mulai besok kita nggak akan ada hubungan dan nggak akan ketemu lagi.
Salam, Tuan. Nona Yanti di kamar mana? Ada di atas. Terima kasih. Silakan. Bersulang. Oh ya, bunga itu apa benar sesulit itu dipetik? Betul. Tempat kayak tebing bulan itu, bahkan pasukan elit istana saja nggak berani sembarang masuk. Dia beneran nekat pergi ke sana. Oh iya, aku juga dengar setelah pulang dari pesta ulang tahun, dia mengukir namamu di dadanya. Tampaknya dia beneran menyukaimu. Benar, kalau sampai dia memetik bunga itu, bukannya Yanti harus menyerahkan diri buat membalas perasaannya. Dia cuma seorang pengawal. Memangnya pantas. Sekarang aku ini, orang yang disukai, putra keluarga Yandi. Tapi Kak Haris itu memang tampan kalau dibiarkan buat jadi kekasihku. Bukannya nggak bisa. Kamu nggak takut kalau dia tahu? Kenapa kalau tahu? Namanya pria, dikasih sedikit manis saja, dia akan tetap tinggal di sisiku lagi dan setia padaku. Siapa suruh kamu masuk tanpa ketuk pintu? Kamu tahu siapa aku? Kalau sampai mengganggu tamu penting kayak kami, berapa nyawamu yang hina itu bisa menebusnya? Maaf, Nona. Mohon maaf sekali. Nona, karena ada seorang tuan buru-buru mencari Anda. Makanya aku... Tuan, sebelah sini. Mohon maaf, Tuan. Aku salah ingat ruang pribadinya. Nggak masalah. Silakan. Siapa yang begitu nggak tahu diri, beraninya menggangguku? Oh. Kak Haris, kenapa kamu di sini? Tadi aku kaget, makanya... Nggak masalah. Kamu keluar dulu. Baik. Aku nggak ganggu kalian kan? Mana mungkin. Ambillah, ini buat kamu. Ini bunga duri merah. Kak Haris, makasih ya. Kamu baik banget padaku. Nona Weni, ini... Pindahan. Pindah ke tempat lain. Biar ku bantu. Nggak perlu. Kamu ada tugas lain. Apa? Beli seporsi kacang berangan panggang. Antar ke kediaman lama Lutfi buat Yanti. Kenapa? Nanti kamu akan tahu. Baiklah. Oh ya. Di sini ada sepucuk surat. Bawa sekalian buat Yanti. Baik. Nona Weni, alamat tempat tinggal barumu, beritahu pengurus Listo. Aku akan menyusul nanti. Sebagai pengawal pribadimu, aku harus selalu menjagamu. Haris, selamat tinggal. Apa? Nggak ada apa-apa. Pergilah.
Ini semua binatang memberi hormat. Segala wujud tunduk. Itu Nona. Nona sudah bangun. Nona. Nona, Anda ini... Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Terima kasih Nona sudah ingatkan aku. Umurmu sudah segini, gak usah berlutut lagi. Waktu lihat kamu dulu, masih berusia 20 tahun. Gak disangka waktu aku buka mata, kamu sudah setua ini. Kenapa harus sendirian jaga makam kuno ini selama 100 tahun? Cuma buat nunggu aku bangun. Bisa ketemu Nona sekali lagi. Di waktu umurku hampir habis, aku merasa terhormat. Sudahlah. Niatmu aku terima. Kalau gitu temani aku 100 tahun lagi. Terima kasih atas anugerah usia dari Nona. Keluarga Yopi, Juma, Sunero, dan Wira apa keturunannya ada? Nona, 100 tahun lalu Anda yang turun tangan melindungi 4 keluarga ini. Mereka berjanji akan kirim keturunan terbaiknya buat jadi budak Anda sebagai balas budi. Tapi sampai sekarang, aku belum pernah melihat keturunan mereka. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Kalau mereka masih nggak tepati janji, mungkin 4 keluarga itu bakal kena bencana besar. 4 keluarga itu mungkin belum tahu situasinya. Mereka mengira Nona cuma mau orang buat layani Anda. Mereka nggak berani ingkar janji. Pasti ada sesuatu hal. Ikut aku ke keluarga Yopi. Ini, surat ini datang dari mana? Seratus tahun yang lalu, Yudhiopi pernah janji pada Nona akan kirim keturunan terbaik keluarga sebagai budak di Gunung Lami. Sekarang waktunya sudah tiba. Nona akan datang untuk menagih janji. Apa? Pintu kediaman Yopi harus dibuka lebar. Semua berpakaian hitam dan berlutut di aula buat menyambut Nona di tengah hari. Ayah, pakai obat panjang umur untuk bertahan hidup selama 10 tahun. Sambil menderita sakit dan gak mau pergi. Pagi ini, ayah hembuskan napas terakhir. Ayah hidup sampai 120 tahun dan wafat bahagia. Ayah, selamat jalan. Selamat jalan, Tuan Yuli. Tuan Jafran. Ada apa? Barusan aku jaga di depan. Lalu surat ini mendadak menancap di pintu. Di suratnya tertulis, 100 tahun yang lalu Tuan Yudi janji akan mengirimkan keturunan terbaik keluarga Yopi ke Gunung Nami buat menjadi budak seorang nona. Tengah hari ini, nona itu akan datang buat menagih janji. Kakek memang pernah bilang, aku keturunan terbaiknya. Tunggu aku cukup umur, akan kirim aku buat Nona. Sudahlah, keluarga Yopi gak beruntung. Kakek, walau aku ada penyakit tersembunyi, itu gak pengaruh buat aku jadi budak. Tapi karena penyakit tersembunyiku, aku gak dikirim terus. Rasanya jadi budak, cuma alasan kakek doang. Sebenarnya kakek mau kirim aku buat jadikan aku cowok peliharaan wanita tua. Kurang ajar. Jordi itu anak kita yang paling unggul.
Mana boleh dikirim buat jadi budak wanita yang entah gimana asal-usulnya. Apalagi... Jangan asal bicara. Waktu ayah masih hidup, aku nggak pernah dibilang soal ini. Apalagi disebut mau kirim Jordi buat jadi... Tunggu, kamu bilang mau kirim Jordi kemana? Gunung Nami. Gunung Nami? Apa itu serius? Gunung Nami. Sebelum Tuan Yudi sakit, setiap tanggal 7 bulan 7, beliau selalu bawa hadiah besar ke Gunung Nami. Jangan-jangan Nona yang katanya sakti itu tinggal di Gunung Nami. Nona? Iya. Tuan Yudi pernah bilang, 4 keluarga bisa berjaya 100 tahun. Semuanya itu berkat dukungan Nona itu. Benar. Penyesalan terbesar ayah adalah nggak bisa ketemu Nona. Sekarang, ayah sudah tiada. Aku juga nggak yakin janji kirim Jordi jadi budak itu asli atau bukan. Ayah paling sayang sama Jordi. Mana mungkin rela membiarkan dia layani orang. Menurutku, yang antar surat ini pasti penipu. Bu, kalau dia datang atas nama Nona, mau benar atau enggak, kita nggak boleh nolak di luar. Sudah tengah hari, segera buka pintu kediaman. Baik. Orang yang entah asli atau bukan pantas kamu belain segitunya. Lagi pula mana boleh Jordi jadi budak seorang wanita. Belakangan Jafran cuek banget sama aku. Jangan-jangan dia punya cewek lain di luar. Awas, jangan ganggu aku. Ayah baru meninggal, sudah seharusnya bagi warisan. Di momen genting ini, kamu malah menyambut seorang wanita ke rumah. Sebenarnya kamu mau apa? Kamu, gimana kamu masuk? Kalau aku mau masuk di kediaman Yopi ini, buatku kayak tempat tanpa orang. Semudah itu, pakaiannya mewah begitu, mana kayak datang dari gunung, lebih mirip cewek manja yang dipelihara di kota. Awas, jangan ganggu aku. Nona apaan? Aku rasa itu cewek selingkuhanmu di luar kan? Kalau Nona yang kakek sebut secantik ini, nggak apa-apa suruh aku jadi cowok peliharaan. Bukan. Aku berpikir apa sih? Dingin banget. Hah? Kok aku malah berlutut? Masuk kediaman Yopi kayak tempat tanpa orang. Waktu bertatapan sama dia, bisa-bisanya ada rasa takut. Jangan-jangan dia beneran Nona yang ayah bilang hidup entah berapa tahun itu. Jafran berbakti sama ayah. Dia selingkuhannya atau bukan, dicoba saja bisa tahu. Jafran, lihatlah dia. Sama sekali nggak tahu sopan santun. Hari ini pemakaman ayah. Dia seorang tamu. Belum nyalain dupa, main duduk saja. Suruh Nona nyalain dupa buat dia. Keluarga Yopi memangnya pantas. Kamu? Bahkan nggak rela menyuruh wanita ini nyalain dupa. Pantas saja kamu bilain dia segitunya. Ternyata mau pakai nama Nona buat bawa selingkuhanmu masuk rumah. Waktu ayah muda, memang pernah mengabdi sama seorang Nona. Tapi selama 100 tahun ini, Nona itu hilang tanpa kabar. Keluarga Yopi nggak ada yang pernah ketemu. Kamu lupa ya? Di ruang baca ayah disimpan sebuah lukisan. Lukisan itu dilukiskan wajah Nona. Kalau dia bukan Nona, entah bisa diterima atau enggak, akibat berani menyamar. Yudi, ajari kalian begitu buat bicara sama aku. Aku cuma perlu pastiin identitas Anda. Ambilkan lukisan di ruang baca. Baik. Gak usah repot-repot. Bangunin dia. Tanya saja langsung.
Aku sudah tidur 100 tahun. Ngapain kamu paksa perpanjang umur cuma buat ketemu aku? Sudahlah. Kubiarkan kamu ketemu aku sekali lagi. Anggap buat akhiri hubungan majikan dan abdi kita. Tunggu. Semasa hidupnya, ayahku menderita bertahun-tahun dan gak mau pergi. Kini beliau wafat dengan tenang. Bisa dibilang wafat bahagia. Sebelum lihat lukisan dan memastikan identitasmu, aku gak boleh biarkan kamu ganggu ayah. Masih pura-pura. Mau pakai nama Nona buat secara terang-terangan bawa selingkuhanmu ke rumah. Jangan harap. Tunggu lukisannya datang, biar kulihat gimana kamu celaka. Tetua sekalian, kalian kayaknya lupa satu hal. Kamu bilang kamu majikannya ayah. Tapi setahu aku, Nona itu sangat sakti, serba bisa. Sedangkan kamu, sejak masuk tadi, selalu tutup wajahmu dengan cadar. Kamu pasti menyamar, kan? Kurang ajar. Tindakan Nona, nggak boleh kalian komentari sembarangan. Hah, masih berpura-pura. Siang bolong begini menutup wajah pakai cadar. Kalau bukan menyamar, berarti wajahmu rusak. Semuanya, mau alasan apapun itu, dia pasti bukan Nona. Kalau wajah Nona beneran rusak, apa aku bisa dari cowok peliharaan jadi suami sah? Siapa? Aduh, sakit banget. Wajahku kenapa perih ya? Tuan Jafran, Nyonya Mira benar. Nona punya kemampuan yang bikin semua binatang beri hormat dan segala wujud tunduk. Dia itu nggak mungkin punya wajah rusak. Iya. Beraninya kamu tipu aku. Benar-benar bikin aku kesal. Kau Yudi bisa didik keturunan bego kayak kalian. Beraninya kalian kurang ajar sama Nona. Apa kalian gak takut? Dia mati gak tenang. Aku lihat kalian yang sudah di ujung tanduk masih saja pura-pura. Sayangnya, hari ini ada lukisan. Jangan harap kamu si selingkuhan ini bisa lolos. Kalau kamu gak bersalah, siang bolong gini, ngapain tutup wajah pakai cadar? Aura jahat makam kuno berkumpul. Aku sudah tertidur selama 100 tahun. Saat aku bangun, orang pertama yang lihat wajah asliku akan langsung kehilangan umur 100 tahun. Sudah kubilang, gak datang dari dulu. Begitu ayah meninggal langsung nongol. Dasar wanita simpanan gak tahu diri. Sudahlah mau masuk ke keluarga kaya, masih mau anakku jadi budakmu juga. Kamu gak lihat? Ada apa? Gak usah so baik. Jafran, sekarang sudah dipastikan dia bukan Nona. Cepat usir dia dari sini. Tuan Jafran, Nyonya Mira, lukisannya sudah dibawa. Kasih aku lukisannya. Di lukisan ini ada wajah asli Nona. Kamu asli atau palsu akan ketahuan. Tuan Jafran, Nona dalam lukisan ini secara tampang memang agak mirip sama dia. Benar, dilihat dari raut wajahnya memang mirip banget sama gadis ini. Tapi sejak masuk dia menutup wajahnya pakai cadar. Kita nggak bisa lihat jelas tampangnya. Beneran nggak bisa pastikan dia Nona atau bukan. Kalau nggak lihat gimana mau kenalin? Sekarang lukisan sudah diambil. Sudah saatnya kamu lepas cadarmu itu. Biar kami pastikan identitasmu. Hari ini cadarku ini nggak boleh dilepas. Nona sudah bilang, hari ini cadarnya nggak boleh dilepas. Seorang budak juga berani menghalangi aku. Kamu halangi aku begini? Apa karena takut aku bongkar identitasnya? Dan kalian dipukuli sampai mati di sini? Dasar nggak berwawasan. Nona tertidur di makam tua selama 100 tahun. Di hari Nona bangun, wajahnya penuh aura jahat. Aku takut kamu nggak punya nyawa itu buat nanggung akibat lihat wajah abadi beliau. Kalian saut-sautan begini mau menakuti siapa? Cadar ini harus kulepas hari ini. Aku
Aku justru mau lihat sejelek apa wajahmu. Nggak tahu diri. Berlutut. Tampar. Kamu berbuat apa padaku? Keluarga Yopi pernah mengabdi padaku. Kalau kamu nyesal sekarang, aku bisa kasih pengecualian biar nggak mati. Kasih aku pengecualian? Hah? Oh, aku tahu. Kamu kira dengan cara menakut-nakuti orang begini bisa bikin aku mundur? Aku justru nggak percaya. Cukup, jangan ribut lagi. Aku ribut? Aku belum mati. Kamu segitu nggak sabar mau bawa dia masuk ke keluarga? Nggak boleh lihat wajah abadi. Aku justru mau lepas cadar jelek ini. Aku mau lihat bagaimana wajah yang nggak boleh kulihat. Kalau kamu nekat cari celaka, aku kasih kesempatan ini. Aku izinkan kamu lepas. Setelah aku mati, kalau ada tamu yang datang ke kediaman Yopi, jangan pernah... Oke, ayah katakan. Jangan pernah mencoba lihat dia. Ayah. Pesan terakhir ayah yang belum selesai itu, jangan-jangan soal lihat wajah asli Nona. Izinkan? Sombong sekali kamu. Seorang selingkuhan sok kayak apa aja. Benar-benar menganggap aku istri sah yang bodoh ya? Bu, jangan. Bu, jangan lepaskan. Tadi ibu tiba-tiba sujud dan ditampar. Ini semua membuktikan kalau dia bukan orang biasa. Takutnya dia beneran Nona. Jordi benar. Apalagi pesan terakhir ayah sebelum meninggal itu, kurasa ada hubungannya sama dia. Cepat hentikan. Kamu jangan bertindak gegabah. Jafran, sampai sekarang kamu masih menganggap aku bodoh? Dia sudah datang ke rumah, menginjak-injak harga diriku sebagai seorang istri sah. Lalu kamu masih belain dia? Jafran, tega banget kamu sama aku. Kamu ini asal bicara apa? Sok misterius. Hari ini, aku akan biarkan kamu tahu apa akibat sok pintar di depan aku yang istri sah ini. Bu, jangan lepaskan. Lihatlah, cadar ini sudah kulepas. Nggak ada akibat yang nggak bisa kutanggung. Pengawal, seret keluar wanita murahan yang jadi selingkuhan Jafran ini dan pukul mati. Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Kenapa jadi begini? Ini cuma perubahan cuaca. Ini cuma kebetulan. Tadi baik-baik saja. Kok mendadak ada suara sekeras ini? Kalian dengar suara itu nggak? Itu raungan binatang. Hah? Kayaknya aku dengar. Jangan-jangan ini yang dimaksud Tuan Yudi. Semua binatang memberi hormat. Tuan Jafran, cepat lihat wajahnya. Dia adalah nona asli keluarga Kiana yang tertukar. Terlihat sederhana, gak sebanding dengan nona Weni. Betul, dia gak layak tampil di depan umum. Mending biarkan saja dan tetap tinggal di desa. Betul. Aku suka makan telur ini. Suka sejak kecil. Kak, makan lebih banyak. Masakan Bibi Sania memang enak. Kak, coba ikan ini. Enak juga. Tuan, Nona Reina sudah pulang. Bisania, antar dia ke dapur dan kasih makan seadanya saja. Apa mungkin? Beneran mau suruh dia makan di meja?
Baik, baik. Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu. Apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa? Kenapa kau jalan kemari? Aku sudah bilang jangan datang kemari, tapi kenapa kau... Kalau nggak kasih aku makan di meja, semuanya nggak usah makan. Sebenarnya aku adalah jenderal wanita yang ditakuti di dinasti Datta. Aku sangat hebat dalam perang dan punya prestasi militer luar biasa. Saat aku buka mataku, malah jadi nona keluarga Kiana yang dibenci dan dihina, yang akhirnya meninggal tragis karena cambukan pria. Dengan jiwaku sebagai perjanjian, aku mohon belas kasihan. Gantikan aku untuk hidup sekali lagi. Biar semua orang jahat terima akibatnya. Aku bisa lintasi waktu karena aku dengar panggilan dan permohonan bantuannya. Aku sudah kembali. Di mana kamar Weni? Di lantai 2. Kak, si Rena itu sombong sekali. Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Tenang saja, walaupun dia sudah kembali, nona keluarga Kiana selamanya cuma kau sendiri. Rena, apa kau sudah gila? Wanita jahat, apa yang kau lakukan? Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Hadiah ulang tahun ke-18? Rena, wanita jahat, apa yang kau mau lakukan? Tentu saja, lagi buang sampah. Mahkotaku. Bangunlah. Kak. Maaf, tanganku licin. Rena, tunggu saja. Tunggu ayah dan ibu pulang. Aku pasti akan suruh mereka kirim kau pulang ke desa. Sebelum aku diusir pulang ke desa, barang-barang milik Weni lebih baik menghilang dari kamarku. Kalau enggak, bakal sama seperti barang-barang ini. Nona Rena, kamar ini sengaja didekorasi oleh Nyonya Ira untuk Nona tertua. Kalau kau begini, mungkin bakal buat Nyonya nggak senang. Betul. Kamar ini memang disiapkan untuk Nona tertua keluarga Kiana. Dan keluarga Kiana cuma punya satu Nona. Yaitu aku. Kau cuma pelayan. Kedepannya harus perhatikan sikapmu. Karena kalian suka menindas yang lemah, jangan salahkan kalau aku balas kelakuan kalian. Weni. Bu, Ibu, akhirnya kau pulang. Aku rindu sekali padamu. Anak manisku, ibu bawakan hadiah untukmu. Cepat lihat, suka nggak? Setiap kali ibu pergi, bakal belikan berbagai macam hadiah untukku. Selama ibu yang beli, aku bakal suka. Maaf ya Rena, ibu sama sekali nggak tahu kalau kamu pulang hari ini. Lain kali baru belikan untukmu ya. Nggak tahu. Harusnya sama sekali nggak hargai Rena, bukan? Nggak perlu lain kali. Ini saja. Karena Weni punya begitu banyak. Harusnya nggak masalah kalau kurang yang satu ini. Kau...
pecundang. Ini... Bu, baru saja pulang. Dia sudah buat rumah jadi kacau dan resah. Dia mau rebut semuanya. Dia gak cuma tenang meja makan sampai patah, juga kacau kamar Weni. Bahkan, dia juga jatuhkan hadiah ulang tahun dari ayah dan ibu untuk Weni. Orang gak beradab dan kasar yang berasal dari desa seperti dia gak pantas jadi anak keluarga kita. Kak, Bu, jangan marah. Kakak baru kembali dari desa. Aku paham kalau dia benci padaku. Kalau dia beneran suka banget, aku kasih saja untuk dia. Kalian jangan merasa gak senang karena aku. Kalau begitu, lebih baik aku pergi dari keluarga Kiana dan bertahan hidup sendiri. Weni, kau gak boleh pergi. Keluarga Kiana keluargamu. Aku lihat siapa yang berani usir kau. Yang seharusnya pergi itu adalah dia, bukan kau. Betul, Weni. Kau adalah anakku. Mana mungkin ibu rela biarkan kau pergi? Ibu, Kak, salahku karena gak beruntung. Semoga di kehidupan selanjutnya, aku beneran bisa jadi keluarga kandung kalian. Dengan begitu, aku bisa temani kalian selamanya. Weni! Rena, cepat minta maaf pada Weni. Kalau enggak, kalau terjadi sesuatu pada Weni, aku enggak akan lepaskan kau. Kak, biarkan saja aku pergi. Berhenti. Orang udik, aku adalah kesayangan keluarga Kiana. Melawan aku, bukannya terakhirnya kau juga harus mohon padaku untuk bertahan. Balikan. Apa perlu aku kau balikan? Ini aslinya milikku. Apa perlu kau kasih? Sedangkan mengenai kau mau pergi. Boleh? Tinggalkan semua barang milik keluarga Kiana yang ada di tubuhmu, termasuk pakaian. Lepas! Kenapa diam saja? Bukannya tadi masih bertingkah? Cukup! Reina, kalau kau kesal, kami boleh tebus pelan-pelan. Masalah ini gak ada hubungannya dengan Weni. Bu... Weni, kau tinggal saja di sini dengan tenang. Bagaimanapun juga, selamanya kau adalah anakku. Rena, jangan keterlaluan. Cuma menderita sedikit saja sudah gak tahan. Permainan baru saja dimulai. Maaf Nyonya, lihat. Barang yang masih bagus gini malah dijatuhkan sampai rusak oleh Nona Reina. Meja makan di bawah juga. Reina memang tumbuh besar di desa. Gak tahu sopan santun. Sama sekali gak bisa dibanding dengan Weni. Weni lembut, pendiam, dan cantik luar dalam. Ini sikap yang seharusnya dimiliki putri keluargaku. Reina, ada apa ini? Tunggu saja dihukum ibu. Jalan. Kak, kalau kau beneran suka mahkota ini, aku akan langsung kasih ini untukmu. Kau gak perlu menghancurkan seperti ini. Gimanapun, ini adalah tanda kasih sayang ibu. Acting? Oke. Bukan gitu. Sejak kecil, aku gak pernah lihat barang secantik itu. Jadi sejenak aku gak bisa tahan diri dan ambil untuk lihat. Tapi kakak dan Weni terlalu galak. Aku terkejut dan tanganku tergelincir. Jadinya jatuh. Aku gak sengaja. Kau! Lagi pula, mengenai meja itu, sejak kecil aku lemah sakit-sakitan dan malnutrisi. Mana mungkin aku sanggup tendang meja dari lempengan marmer itu. Kau! Dia bohong, Bu. Dia bohong. Bisa nih ya, antar dia ke dapur, kasih makan seadanya saja. Untuk apa antar dia ke ruang makan? Apa mungkin beneran mau suruh dia makan di meja? Kotor sekali. Jangan mendekat. Gak ada yang tahu apa di tubuhmu ada penyakit yang dibawa dari desa. Kenapa kau kemari? Apa kau gak paham omongan? Beneran gak punya sopan santun? Beneran gak paham? Untuk apa ayah dan ibu bawa dia pulang? Orang udik, hentikan. Itu hadiah ulang tahun ke-18 dari ayah dan ibu. Jangan sentuh barangku dengan tangan kotormu. Weni, kenapa kalian sanggup omong kasar begitu? Aku...
Bu, aku memang ngomong begitu. Tapi kakak yang paksa aku untuk ngomong. Kalau ibu nggak percaya, ibu boleh periksa kamera pengawasan. Kalau enggak, tanya saja bisa nih ya. Memang kakak yang sengaja menghancurkan. Betul, Bu. Si Rena jahat dan licik. Omongannya ngawur. Semua hal buruk tadi dilakukan olehnya. Kalau nggak bertanya, tanya bisa Nia. Kak, kau sudah bilang kalau aku sakit-sakitan. Aku bahkan makan nggak cukup sejak kecil. Mana mungkin aku punya tenaga sekuat itu. Lagi pula, kalian dan Bisania sudah bersama selama 20 tahun. Dia pasti bela kalian. Aku nggak apa-apa. Kalau kalian tuduh aku, ya aku pelakunya. Sedangkan kamera pengawasan. Jangan pikir bisa diperiksa. Bisania, periksa kamera pengawasan. Baik. Orang udik. Nggak tahu kalau ada yang namanya kamera pengawasan. Tunggu diusir saja. Aku hafal berbagai ajaran di usia 6 tahun. Baca tentang strategi militer di usia 7 tahun. Belajar bakat nggak tertandingi di usia 8 tahun. Di usia 10 tahun, aku ikut kakekku ke medan perang. Walau asing dengan barang di waktu ini. Tapi aku bisa belajar dengan mudah. Nyonya, kamera pengawas rusak. Kak, kenapa kalian hancurkan begitu banyak barang berharga demi jebak aku? Bagus, orang udik ya. Beraninya kau bohong di sini. Aku. Cukup. Kau adalah kakak. Masalah hari ini sampai di sini. Kedepannya nggak boleh begitu lagi pada Rena. Bu, masalah ini enggak. Weni, kau juga harus patuh dan punya sifat terdidik. Reina bakal dihukum dan dimarahi kalau bersalah. Tapi waktu 2 pecundang ini salah cuma dibiarkan begitu saja. Nggak apa-apa, tunggu saja penderitaan kalian. Main intrik? Nggak perlu buang-buang tenaga. Aku adalah leluhurmu. Kau... Rena, kau keterlaluan. Aku. Rena, dasar jalan. Kakak, belum lebaran. Kenapa kau sudah berlutut? Rena, aku... Mulutmu kotor. Buang saja. Rena, beraninya kau pukul kakak. Aku lebih suka kau dengan ekspresi menyedihkan. Ingat, kedepannya tundukkan kepala di hadapanku. Kalau enggak, yang selanjutnya ku hancurkan adalah tulang tengkorakmu. Rena, ayo duduk dan makan. Kau menderita selama bertahun-tahun ini. Malam ini, kami akan mengadakan pesta penyambutan dan perkenalan untukmu, biar kau secara resmi diakui keluarga ini. Ayah, dia cuma gadis nakal dari desa. Kalau dia lakukan kesalahan di pesta perjamuan, keluarga kita yang malu. Diamlah. Dia itu adik kandungmu. Sini, nak. Makan yang banyak ya. Terima kasih, Bu. Rena, ayo duduk dan makan. Aku khawatir Weni merasa aku kotor. Kak, apa hari ini aku boleh makan di meja? Santo, ada apa ini sebenarnya? Siapa yang gak izinkan adikmu makan di meja? Sayang, mereka bukan sengaja. Kenapa kau begitu marah? Semua ini karena dimanjakan olehmu. Rena, ayo duduk dan makanlah.
Karena Rena sudah kembali, pernikahan keluarga kita dan keluarga Suroso juga harusnya dikembalikan ke pemilik aslinya. Weni, kedepannya, Reina adalah calon istri Benny. Ayah, aku dan Kak Benny saling suka dan cocok. Kenapa kalian langsung pisahkan kami begitu saja? Lagi pula, Kak Benny gak akan tertarik sama wanita seperti kakak. Seorang tuan muda terkemuka di kota Cawas, mana mungkin suka sama orang udik dari desa. Mau jadi istri keluarga kaya, dia gak sadar apa dirinya pantas atau enggak. Sudahlah, begini keputusan hal ini. Investor juga akan hadir di pesta perjamuan malam ini. Kalian persiapkan diri. Jangan sampai buat masalah nanti. Ayo makanlah. Rena, apakah beneran berpikir ayah dan ibu tulus adakan acara penyambutan untukmu? Sadarlah, di keluarga ini gak ada yang sambut kepulangan orang udik sepertimu. Ayah jemput kau pulang cuma demi perkembangan perusahaan. Ciptakan citra ayah penyayang yang cari anaknya demi mendapatkan simpati dari para investor dan konsumen saja. Ya, tadi ayah memang memarahi aku. Tapi setelah selesai makan, dia langsung kasih gelang giok warisan keluarga ke aku. Dia juga bilang, selamanya aku adalah satu-satunya nona keluarga Kiana. Menantu keluarga terkaya di kota Calos juga cuma aku. Orang udik sepertimu gak pantas. Rena, kau dengar baik-baik. Weni, jangan sedih. Ayah dan ibu punya rencana sendiri. Tenang saja, mana mungkin ibu biarkan kau menderita. Iya, ayah juga lakukan ini demi mendapatkan proyek. Setelah berhasil dapatkan proyek, seluruh keluarga Kiana akan jadi milikmu. Pernikahan dengan keluarga Suroso juga jadi milikmu. Gimana? Apa dalam seumur hidupmu gak pernah lihat gelang giok semahal ini? Cuma kau yang suka sampah. Raina, tunggu saja. Aku akan buat kau jadi bahan omongan semua orang di perjamuan malam ini. Cari mati sendiri. Hei kau, gadis jalang dari desa. Kita bertemu di sini. Kumur mulutmu kalau bau, ngerti? Kak Benny, Kau berani menyiramku. Apa kau tahu siapa aku? Kau cuma orang udik yang berharap nikah denganku. Jangan mimpi. Aku beritahu, istriku itu cuma Weni. Nikah denganmu? Weni suka koleksi sampah. Aku sama sekali gak tertarik. Kau? Apa, mau apa? Kau bahkan gak bisa tahan satu pukulanku. Enyah. Aku... Oke, aku gak serang kau malam ini. Kau tunggu saja. Reina, kau memang wanita bodoh. Kau belum tahu apa yang kau lewatkan. Di negara Harmon selain keluarga Naufal, keluarga kaya selama seabad yang tertutup, coba kekayaan dan kekuatan keluarga Suroso yang lebih hebat. Kalau singgung Benny, selamanya kau nggak akan bisa jadi menantu keluarga kaya. Dick, investor akan segera tiba. Aku sudah tahu. Bisa nih ya, gimana persiapan urusan itu? Tenang saja, Nona. Pria itu sudah tunggu di ruangan. Selama Rena masuk, dia bakal dikendalikan. Nantinya, semua orang di aula ini akan lihat video nggak pantas Rena dan pria itu. Dia doang mimpi untuk jadi nona keluarga Kiana.
Setelah malam ini, aku akan buat dia jadi bahan lelucon di seluruh kota Kalos. Nona Rena, Nyonya Ira tunggu kau di ruang istirahat di atas. Mohon ke sana sebentar. Oke. Semoga kau beruntung. Bodoh. Pak Yudi, terima kasih sudah datang hari ini. Nggak perlu segan, Pak Gason. Kita kenalan dari situs pencarian keluarga. Hari ini hari bahagia. Anakmu kembali. Tentu saja aku harus datang untuk saksikan. Selain itu, aku juga bawa perjanjian investasi. Oh iya, mana Reina? Reina. Kakak, tadi aku lihat dia ke lantai 2 dengan seorang pria tua. Kalau enggak, aku pergi cari. Siapa pria itu? Enggak tahu. Mungkin saja itu adalah teman lama dari desa. Reina, pertunjukan akan segera dimulai. Setelah hari ini, kau cuma bisa menikah sama pria tua. Astaga, cepat lihat. Berani sekali Nona Weni melakukan hal seperti ini. Kenapa? Kenapa begini?